Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ari Febrianto selaku dosen pembimbing yang kami hormati, serta teman-temanku kelas A8 yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Kafi Amrullah dengan NPM terakhir 304, Dinda Saputri dengan NPM terakhir 310, dan saya sendiri Aziza Nurmaniha dengan NPM terakhir 330. Di sini kami akan mempresentasikan materi ketiga, yaitu tentang syariah, ibadah, dan muamalah. Nah, yang pertama yaitu syariah. Apa sih definisi syariah itu? Secara etimologi, syariah berarti sumber air atau jalan yang lurus. Sedangkan berdasarkan terminologi, syariah adalah sistem atau norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan tersebut didasari oleh norma-norma yang benar dan lurus. Syariat Islam menurut penjelasan Hardawi merupakan hukum-hukum Allah yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran, dalil-dalil sunnah yang berkaitan dengan keduanya seperti ijma dan qiyas. Syariat Islam dalam istilah berarti suatu aturan yang diisyaratkan oleh Allah SWT kepada hambanya, baik berupa akhlak atau akidah, muamalah, ibadah, dan segala sesuatu untuk mengatur kehidupan demi meraih keselamatan di dunia maupun di akhirat. Salah satu surat yang menjelaskan tentang syariah Islam yaitu surat Al-Maidah ayat ke-48 yang berbunyi, likulli ja'alna minkum syiratan wa minhaja, yang artinya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang lurus. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri syariah. Jadi syariah ada 4. Yang pertama yaitu komprehensif. Dapat kita lihat dalam Quran surat ke-34 ayat ke-28. Komprehensif artinya ilmu syariah memiliki ruang lingkup yang luas dan meliputi beberapa aspek seperti ibadah, muamalah, akhlak, dan sebagainya. Yang kedua yaitu wasatiyah, dapat kita lihat dalam surat kedua ayat ke-143. Wasatiyah berarti syariah merupakan ilmu yang mengajarkan tentang keadilan dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga yaitu harokah atau dinamis. Syariah dapat diterapkan dalam berbagai lini kehidupan. Dinamis dapat kita sebut juga dengan fleksibel. Jadi, syariah ini dapat kita terapkan dalam semua lini kehidupan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu tidak memberatkan. Dapat kita lihat dalam Quran surat ke-22 ayat ke-78. Kita ketahui bahwa syariah ini merupakan ilmu yang mengajarkan tentang keadilan dan keseimbangan kehidupan. Jadi dapat dijamin bahwa syariah tidak akan memberatkan kehidupan kita. Selanjutnya yaitu tujuan syariah. Ada 5 tujuan syariah. Yang pertama, hifzu ad-din, yaitu memelihara agama. Yang kedua, hifzu al-mal, yaitu memelihara kekayaan. Yang ketiga, hifzu an-nazl, yaitu memelihara lingkungan. Yang keempat, hifzu al-ahal, yaitu memelihara akal. Dan yang kelima, hifzu an-nafs, yaitu memelihara jiwa. Nah, itu tadi pengertian ciri-ciri dan tujuan tentang syariah. Selanjutnya akan disampaikan materi tentang ibadah dan muamalah. Akan disampaikan oleh Mbak Dinda dan Mas Kafi. Kepada Mbak Dinda dan Mas Kafi, dipersilahkan. Baik, saya Dinda Saputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah. Kata ibadah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ngibadah, ya'budu, dan ngabda. Yang secara etimologi artinya tunduk, patuh, merendahkan diri, dan hina. Sedangkan secara terminologi, ibadah itu berarti merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan rasa mahabbah yang paling tinggi. Atau secara garis besar kita dapat menyimpulkan bahwa ibadah itu segala perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, dengan tujuan untuk mengagungkannya dan mengharapkan imbalan pahalanya di akhirat kelak. Kita sebagai manusia
diwajibkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan paling dimuliakan. Manusia diciptakan di muka bumi ini bukan untuk sekadar hidup di dunia saja, tetapi akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Tujuan manusia hidup di dunia adalah untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku atau menyembahku. Selanjutnya ada macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ibadah qalbiyah dan ibadah badaniyah. Ibadah qalbiyah seperti rasa takut, yaitu manusia akan merasa takut ketika dia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut akan siksanya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang kedua, mengharap. Artinya, manusia ketika dia sudah melakukan ibadah, dia akan mengharapkan imbalan pahalanya untuk bekal di akhirat kelak. Yang ketiga, rasa cinta. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan dengan cara kita harus selalu sabar dan ikhlas dalam menjalani segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang keempat, ketergantungan. Ketergantungan yaitu kita harus selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalani hidup. Kemudian yang terakhir, rasa senang. Rasa senang yaitu ibadah harus dilandaskan dengan rasa ikhlas dan senang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada paksaan dari orang lain atau tanpa ada rasa terpaksa. Selanjutnya ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah yaitu ibadah yang berhubungan langsung dengan tubuh kita atau tubuh manusia secara langsung. Seperti sholat. Sholat itu diwajibkan karena untuk menghindarkan sikap takabur manusia. Kemudian zakat. Zakat diwajibkan sebagai sebab diperolehnya rezeki karena di setiap harta yang kita miliki terdapat hak orang lain di dalamnya. Kemudian yang ketiga, puasa. Puasa diwajibkan karena untuk menguji kesabaran dan keikhlasan manusia. Kemudian haji. Haji juga diwajibkan karena bertujuan untuk mendekatkan umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lainnya secara lebih luas. Saya Muhammad Kafi Amrullah. Saya akan menjelaskan tentang muamalah. Definisi muamalah. Muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Secara sederhana, muamalah dapat diartikan sebagai hubungan antar manusia untuk saling membantu agar tercipta kehidupan yang harmonis. Contoh kegiatan muamalah: jual beli dan riba. Sabda Rasulullah SAW ketika ditanya, mata pencarian apakah yang paling baik, ya Rasulullah? Jawab beliau, penghasilan seseorang yang dari jeripayah tangannya sendiri dan setiap jual beli yang benar. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, syirah, akad yang dilakukan dua pihak yang sedang bekerja sama untuk memperoleh keuntungan, dan penerapan harus adil tanpa ada yang merasa dirugikan. Sewa menyewa, akad ijarah atau suatu imbalan yang diberikan kepada seorang atas jasa-jasa yang telah diberikan. Hutang piutang, menyerahkan harta dan benda pada seorang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai perjanjian.
Dalam Islam, muamalah juga memiliki prinsip diantaranya yaitu 1. Hukum muamalah mubah. Pada dasarnya segala bentuk muamalah hukumnya adalah boleh kecuali aktivitas atau perbuatan muamalah yang dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, atas dasar sukarela. Pengertian muamalah dalam Islam bermakna saling berbuat dengan ketentuan tidak ada paksaan di antara pihak yang saling melakukan perbuatan muamalah tersebut. Yang ketiga, mendatangkan manfaat, menghindari mudarat. Hal ini mengarahkan para pihak bermuamalah untuk menghindari perbuatan yang sia-sia dan mubazir. Yang keempat, nilai keadilan. Muamalah yang dilakukan adalah perbuatan yang menghindari unsur-unsur penganiayaan penindasan. Adapun larangan muamalah dalam Islam diantaranya yakni 1. Maisir merupakan transaksi memperoleh keuntungan secara untung-untungan atau dari kerugian pihak lain. Kedua, gharar adalah muamalah yang memiliki ketidakjelasan objek transaksinya, seperti barang yang dijual tidak dapat diserah terimakan, tidak jelas jumlah, harga, dan waktu pembayarannya. Yang ketiga, haram, tidak diperbolehkan seorang transaksi atau benda atau hal-hal yang diharamkan. Yang keempat, riba. Pengertian riba adalah Islam tambahan dalam aktivitas hutang, piutang, dan jual beli. Yang kelima, batil. Transaksi batil dalam muamalah terlarang untuk dilakukan. Nah, teman-teman, itu tadi materi tentang syariah, ibadah, dan muamalah. Dapat kita simpulkan bahwa antara syariah, ibadah, dan muamalah memiliki hubungan timbal balik. Syariah mengatur ibadah dan muamalah karena seperti yang kita tahu, syariah merupakan norma-norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya. Nah, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.